Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul terobosan atau menerobos. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 14. Kita akan bahas satu pasal tapi tidak akan membaca semuanya. Kita akan baca satu persatu. Kita mulai dari ayatnya yang ke-16. Bagaimana supaya kita bisa menerobos? Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau kita tahu bersama, ini adalah cerita di mana ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Begitu banyak pasukan yang mengejar bangsa Mesir, sampai akhirnya mereka ketemu dengan laut Teberau. Di situ Musa bingung, gimana nih Tuhan, kita nggak bisa lewat nih karena ada sungai, ada laut yang begitu besar. Kita bakal tenggelam nih. Atau kalau kita berhenti sampai sini, kita bakal kekejar sama orang Mesir. Lalu Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu. Angkatlah tongkatmu, lalu ulurkan tanganmu gini, lalu terbelahlah laut itu. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama bahwa sebenarnya kalau Tuhan mau mengadakan mujizat secara sendiri, dia bisa mengadakannya secara sendiri. Maksudnya gimana? Nggak perlu Tuhan suruh Musa untuk pakai tongkat, untuk belah laut itu. Nggak perlu. Tuhan bisa lakukan itu secara sendiri. Tapi inilah terobosan itu di mana bahwa nggak hanya Tuhan yang mengerjakan sesuatu, tetapi Tuhan memakai kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang Ia mau dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Dia bisa saja melakukan keajaiban ini, mujizat ini. Tapi Dia mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Dia mau kita turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau kita turut serta dalam pelayanan kepadanya. Dia mau kita turut serta bekerja. Dia nggak mau kita malas-malasan. Dia nggak mau kita hanya menjadi orang yang taunya terima saja tetapi nggak bisa memberi, nggak bisa melakukan sesuatu. Dia mau kita bekerja. Dia mau kita melakukan sesuatu. Dia mau kita bergerak. Caranya gimana? Angkat tongkat, lalu belah laut itu. Puji Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Nah, menarik sekali kalau berbicara tongkat selalu dianalogikan sebagai talenta, sebagai kekuatan, sebagai apa yang kita miliki. Mungkin itu uang, mungkin itu harta, atau kebisaan kita, keahlian kita dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang mulai ngomong kayak gini, iya angkat tongkat, tapi gimana kalau saya nggak punya tongkat? Gimana kalau saya nggak punya talenta? Gimana kalau saya nggak punya apa-apa? Gimana kalau saya nggak punya ini, nggak punya itu? Gimana kalau saya nggak bisa melakukan sesuatu? Saya hanya orang miskin, saya hanya orang susah. Ada begitu banyak orang yang mengeluh dengan keadaannya sehingga membuat dia tidak bergerak. Tapi dengerin ini baik-baik. Ada satu ayat yang sangat memberkati. Keluaran 4, ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Keluaran 4 ayat 2 yang sampai ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Kemudian ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, ini satu pelajaran yang sangat bagus bahwa kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan ayat-ayat yang pertama
Musa menggunakan tongkat. Lalu dia melakukan mujizat. Mujizatnya apa? Ditaruhnya tongkat di lantai, lalu tongkat itu menjadi ular. Lalu ketika Musa mengambil tongkat itu kembali, ular itu kembali menjadi tongkat. Nah, yang kedua adalah menarik sekali. Ketika Tuhan bilang, taruh tanganmu di dalam saku. Lihat, yang pertama pakai tongkat, yang pertama nggak pakai tongkat. Yang pertama tongkat menjadi ular, yang kedua adalah tangan dimasukkan ke dalam saku menjadi kusta. Maksudnya apa? Tuhan lagi tunjukin bahwa kamu punya tongkat atau kamu nggak punya tongkat, kamu hanya tangan kosong sekalipun, Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Artinya apa, Bapak Ibu? Bukan soal tongkat, bukan soal apa yang kita miliki, bukan soal kebisaan kita, bukan soal talenta kita, bukan soal kemampuan kita, bukan soal kebisaan kita, bukan soal harta kita, keuangan kita, atau dengan siapa kita berkenalan, keluarga kita kaya, keluarga kita pejabat. Bukan soal itu. Bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal dengan siapa kita berjalan. Kita mungkin bukan orang yang kaya, kita mungkin bukan orang yang luar biasa, kita mungkin bukan orang yang kuat, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terobosan pasti terjadi dalam hidupmu. Kekuatanmu melebihi batas manusia yang lain. Kekuatan apa? Bukan kekuatan seperti Hercules atau apa, enggak. Kekuatan menghadapi masalah. Karena apa? Bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan senantiasa melindungi. Tuhan senantiasa menjaga kehidupanmu. Yuk, puji Tuhan. Kalau kita melihat, kita baca lagi ayat yang ke-6. Ini menarik banget dari Keluaran 4 ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ini bagus banget. Firman Tuhan bilang, ambil ekor ular ini lalu menjadi tongkat. Ambil ekornya lalu menjadi tongkat. Sekarang ini yang paling berbahaya daripada ular adalah kepalanya tentunya ya, bukan ekornya. Lalu dengan kepalanya dia bisa menggunakan otaknya, kemudian melilit badan manusia, atau dengan kepalanya juga dia bisa menggigit, lalu memakai bisa untuk membunuh manusia. Tapi perhatikan Tuhan bilang apa? Pegang ekornya. Ini bagus banget nih. Pegang ekornya, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Ini bagus banget ini. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini adalah yang Tuhan katakan kepada ular. Dikutuklah ular ketika mereka ada di Taman Eden. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tadi Musa suruh pegang apanya? Suruh pegang ekornya. Sekarang dia bilang apa? Aku akan meremukkan kepala ular. Keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Keturunan manusia itu siapa? Yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kejadian ini adalah Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus ada di kayu salib. Firman Tuhan bilang dia remukkan kepala ular. Itu kenapa? Kenapa kita memegang ekor ular? Karena Tuhan yang akan meremukkan kepalanya. Artinya apa? Kita bisa melakukan begitu banyak hal. Kita bisa melakukan begitu banyak perkara. Tapi firman Tuhan bilang, kamu pegang ekornya, nanti Tuhan pegang kepalanya. Maksudnya apa? Kadangkala kekuatan kita terbatas. Kadangkala kekuatan kita nggak nyampe. Itu saat dimana Tuhan mulai bilang, udah nggak apa-apa, kamu lakukan yang terbaik. Kamu pegang ekornya. Nanti aku yang pegang kepalanya. Aku yang remukkan kepalanya. Oleh sebab itu hari ini, untuk mengalami terobosan dalam hidupmu, jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan meremukkan kepala ular. Artinya apa? Kekuatan kita terbatas. Tetapi lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Amin. Kita lanjut. Keluaran 14, kita kembali lagi kepada Keluaran 14. Ayatnya yang ke-22. Kembali lagi kita ke pasal ini. Ayatnya yang ke-22 sampai 23. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu terbagi. Air itu sebagai tembok bagi mereka.
Orang Mesir mengajar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Kita lihat, kalau kita perhatikan, mereka akhirnya tersudutkan oleh bangsa Mesir. Tapi kalau kita melihat, bangsa Israel hanya berjalan, sedangkan bangsa Mesir berlari. Bangsa Israel berjalan, bangsa Mesir berlari. Artinya bangsa Mesir lebih cepat dong. Tapi kita lihat, bangsa Mesir sampai di situ tidak pernah menyusul bangsa Israel. Bangsa Israel tidak pernah terlewati oleh bangsa Mesir. Tidak pernah bangsa Mesir sampai kepada bangsa Israel, lalu mungkin mereka berperang atau bagaimana. Tapi bangsa Mesir tidak pernah sampai kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan, tiang awan dan tiang api selalu menjaga mereka. Kalau kita berpikir ya, ini bangsa Israel berjalan nih. Bangsa Mesir kan mengejar, berarti berlari dong. Siapa yang lebih cepat? Bangsa Mesir. Tapi lihat, bangsa Israel yang dulu nyampe ke laut itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang lain mungkin kelihatannya lebih cepat dari kita. Kelihatannya kita lambat berjalan. Kok kamu masih di situ saja? Tenang Bapak Ibu. Kalau bersama Tuhan, kita yang akan lebih dulu nyampe pada tujuan itu. Kalau bersama Tuhan, kita yang akan terlebih dahulu mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain boleh saja kelihatan cepat. Orang lain boleh saja kelihatan, wah kok ini kok cepat banget ya. Enggak gitu. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita yang akan terlebih dahulu sampai kepada tujuan itu. Amin, puji Tuhan. Kita baca ayat 21 sampai 22, kita balik nih. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Wow. Air itu menjadi tembok bagi mereka. Mereka berjalan nih. Mereka berjalan. Orang Mesir ngikutin nggak? Orang Mesir ngikutin. Dan yang pertama kali terjadi, air laut terbelah. Sampai sekarang mungkin saya nggak pernah dengar ada air laut terbelah. Saya baru pernah mendengar ini. Saya baru pernah membaca ini. Artinya apa Bapak Ibu? Bangsa Israel menjadi pembuka jalan bagi setiap orang yang mau ketemu Tuhan, yang mau bertemu dengan Tuhan, yang mau hidup di dalam Tuhan. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat CEOTW menjadi pembuka jalan bagi setiap masyarakat Temanggung, bagi setiap masyarakat Jogja, bagi setiap masyarakat Jawa Tengah, dimanapun, sampai seluruh Indonesia, seluruh Pulau Jawa, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pun dapat mengenal Tuhan. Melalui siapa? Melalui Jemaat Temanggung. Jadilah saksi. Jadilah contoh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita melihat orang lain, sehingga orang lain melihat kita, mereka melihat ada Tuhan di dalam kita. Orang-orang akan berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat 2 ayat terakhir. Keluaran 14 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Gini, bangsa Israel melewati laut yang sudah terbelah nih, tanah kering. Lalu bangsa Mesir ngikut. Tapi lihat, bangsa Israel saja yang selamat, bangsa Mesir mati. Kenapa? Ketika mereka ada di tengah-tengah laut, Tuhan pertemukan lagi air itu. Pas ditemukan gini, tenggelamlah seluruh bangsa Mesir yang mengejar mereka pada waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan melakukan sesuatu terobosan yang sangat besar, terobosan yang luar biasa, dan mungkin orang lain akan mengikutinya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi perhatikan ini. Orang lain boleh mengikuti cara kita, tapi dengarkan ini baik-baik. Berkat kita nggak akan ketukar. Berkat kita tidak akan tertukar. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa agar supaya
jemaat COTW diberkati oleh Tuhan, melakukan terobosan dengan luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Kami memuji kebesaran Tuhan, kami memuji keagungan Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat COTW yang ada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami berdoa jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa jemaat yang berusia tua. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang terbaring kaku di rumah masing-masing, yang susah berjalan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan uang, jemaat yang terganggu kesehatan. Seluruh pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Seluruh keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Seluruh mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini Kau Tuhan bisa tolong orang yang mati bisa bangkit, orang yang lumpuh bisa berjalan. Keajaiban yang sama terjadi di tengah-tengah jemaat COTW. Engkau juga memberkati Tuhan Bapak Gembala, Bapak Endro Asa, dan Ibu Heni Asa juga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, memberkati anak-anak Sekar Pingkan. Engkau memberkati para pengerja. Engkau memberkati juga Mama Els. Engkau memberkati seluruh wakil gembala yang ada. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada. Bahkan kota Temanggung. Tuhan juga berkati bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami masing-masing juga. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kekuatan daripada Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terlepas dari virus ini. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Kami akan memulai hari ini dengan kekuatan yang baru, terobosan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Terpuji nama Bapa dalam surga. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.